Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam pernah meminta kepada malaikat Israel untuk merasakan kematian. Hal itu dia inginkan karena ingin mengetahui bagaimana rasa sakit dari sakaratul maut manusia di akhir ajalnya, dan juga untuk dapat melihat keadaan neraka dan surga. Dan ketika di surga, ia pun sampai meninggalkan sandalnya di bawah pepohonan karena terpukau dengan keadaan surga. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Pada suatu ketika, Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat maut ini, yang menyamar menjadi seorang lelaki tampan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Israel pada saat itu, bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, melainkan hanya ingin bertamu. Karena beliau kagum terhadap Nabi Idris, yang taat beribadah dan rajin berzikir di tengah kesibukannya. Nabi Idris pun bertanya kepada malaikat Israel, "Siapakah Anda, dan apa tujuan Anda datang ke sini?" Malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya, dan menyampaikan maksud kedatangannya. Mengetahui yang datang bertamu adalah malaikat Israel, maka Nabi Idris pun meminta kepada malaikat Israel, agar dia dapat merasakan kematian. Atas izin Allah, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Malaikat Israel pun bertanya kepada Nabi Idris, "Bagaimana rasanya ketika nyawamu dicabut, wahai Idris alaihissalam?" Nabi Idris pun menjawab bahwa rasanya sangat menyakitkan. Padahal malaikat Israel sudah melakukannya dengan sangat lembut, agar Nabi Idris tidak merasa kesakitan. Nabi Idris pun menyampaikan keinginannya untuk melihat surga dan neraka. Atas izin Allah, malaikat Israel pun mengantarnya untuk melihat surga dan neraka. Dan dibawalah Nabi Idris oleh malaikat Israel ke neraka terlebih dahulu. Betapa terkejutnya Nabi Idris melihat kondisi neraka yang sangat menyeramkan. Setelah itu beliau diajak mengunjungi surga. Beliau sangat kagum melihat keindahannya, sungai yang jernih, pepohonan yang rindang dengan buah-buahan yang segar, serta pemandangan indah lainnya. Ia pun meninggalkan sandalnya di bawah sebuah pepohonan di surga. Setelah itu beliau keluar dari surga. Ketika bertemu malaikat Israel, beliau mengatakan bahwa sandalnya tertinggal di sebuah pohon di dalam surga. Beliau pun meminta izin untuk kembali masuk ke dalam surga. Setelah beberapa waktu, malaikat Israel pun heran karena Nabi Idris tidak kunjung keluar menemui dirinya. Malaikat Israel pun berkata, "Wahai Nabi Idris, keluarlah dari dalam surga." Nabi Idris pun menjelaskan bahwa dia betah berada di surga dan tidak mau meninggalkannya. "Wahai malaikat Israel, aku sudah mengalami kematian dan mengerti bagaimana sakit serta sedihnya. Aku pun telah melihat betapa mengerikannya neraka. Aku merasa amat tenang dan damai di surga, sehingga aku ingin tetap berada di dalamnya." Permintaan Nabi Idris didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diizinkan untuk tetap tinggal di surga, karena Nabi Idris juga merupakan salah satu penghuni surga. Semenjak melakukan perjalanan ke neraka jahanam, Nabi Idris tidak memakai cela di matanya menjelang tidur. Tidak bersenang-senang dengan makanan yang enak-enak, dan minuman yang lezat. Dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, karena kengerian yang pernah dia lihat. Nabi Idris mencurahkan diri beribadah kepada Allah, dan menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung anak laki-laki. Setelah anak itu terlahir, dia diberi nama Matushilah, dan cahaya yang ada di kening Nabi Idris, pindah ke kening anaknya. Setelah anak itu besar, dia diberi wasiat oleh Nabi Idris, diserahi suhuf, tali, dan tabut. Dan dia juga diwasiati, agar membaca suhuf, wahyu Allah, dan selalu mendirikan sholat. Nabi Idris berkata kepadanya, "Hai anakku, aku akan naik ke langit. Aku tidak tahu apakah akan kembali atau tidak. Maka, terimalah dariku apa yang akan kuwasiatkan kepadamu." Kemudian Nabi Idris masuk ke mihrabnya, dan meminta kepada Allah agar diperlihatkan surga seperti dia telah memperlihatkan neraka. Atas permintaan Idris tersebut, Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan yang merupakan malaikat penjaga surga, untuk menurunkan sebuah tangkai dari surga. Maka, Ridwan menurunkan tangkai dari pohon tuba. Kemudian Nabi Idris berpegangan ke tangkai itu, dan naik ke langit. Lalu malaikat Ridwan memasukkannya ke dalam surga. Nabi Idris pun melihat berbagai macam nikmat-nikmat yang ada di sana. Setelah cukup lama berada di dalam surga, malaikat Ridwan berkata kepadanya, "Silakan keluar, engkau telah melihat surga dan isinya."
Nabi Idris berkata, "Aku tidak akan keluar." Allah berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan aku telah merasakannya." Dia pun berfirman, "Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu, dan aku pernah mendatanginya." Dan dia juga berfirman, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya, surga, maka aku tidak akan keluar dari surga." Maka, Allah mewahyukan kepada Ridwan, "Katakanlah kepada hambaku, Idris, hendaklah dia jangan keluar dari surga untuk selama-lamanya." Wahab bin Munabbih mengatakan, Nabi Idris telah naik ke langit ketika dia berumur 365 tahun. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa Nabi Idris dan Nabi Isa bin Maryam hidup di langit. Terkadang Nabi Idris berada di langit keempat, untuk beribadah kepada Allah di langit, dan terkadang bersenang-senang di surga. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Jadi teman-teman, demikianlah kisah Nabi Idris yang merasakan kenikmatan di surga dan kengerian dari neraka. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.